Oke, minggu lalu saya sudah berikan tugas kepada Anda dan kita coba dulu ya. Kita coba pembahasannya di pertemuan kita kali ini. Kita bahas semua soal-soal yang sudah saya berikan. Yang pertama lihat soal nomor 1, limit cos 1 per X di mana X menuju tak hingga. Ingat ya. Ya, ingat ketentuan-ketentuan yang sudah saya berikan di awal kemarin. Ya, nah kita langsung saja bahwa limit cos 1 per X di mana X menuju tak hingga. Nah ini langsung tinggal substitusi aja langsung. Berarti ini menjadi limit cos 1 per tak hingga. Ya. Nah ini berarti X menuju tak hingga. Nah cos 1 per tak hingga itu kemarin adalah 0 ya. Sehingga ini menjadi limit cos 0 ya. Oke. Kemarin itu 1 per tak hingga itu 0 kalau dalam limit trigonometri ya. 1 per tak hingga. Maka cos 0 itu sama dengan 1. Oke, jawabannya 1. Yang kedua ya. Oke, soal yang kedua. Ya, untuk soal yang kedua, limit X kurang cos X per X di mana X menuju tak hingga. Nah, ini boleh kita jabarkan ya. Ini kita jabarkan menjadi limit X per X dikurang cos X per X. Ya, ini menjadi 1 cos X per X. Nah, kemarin ya limit X cos X per X tak hingga itu adalah sama dengan berapa? Ayo, sama dengan 0 ya. Berarti ini menjadi 1 dikurang 0. Sama dengan 1, maka jawabannya adalah 1. Jangan lupa ya kemarin bahwa limit cos X per X menuju tak hingga itu sama dengan 1. Kemudian sin X per X menuju tak hingga itu sama dengan 1. Ini untuk limit trigonometri tak hingga. Kalau untuk limit trigonometri nggak berlaku cos ya, hanya sin dan tan. Nah kalau di sini kemarin sudah saya sampaikan bahwa ini berlaku pada sin dan tangen. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Oke, untuk soal nomor 3, limit X kali sin 1 per X di mana X menuju tak hingga. Nah, kalau di sini kita bisa lakukan pemisalan karena ada bentuk 1 per X. Ini yang kita usahakan ubah bentuk ini biar lebih sederhana. Kita misalkan ya, kita misalkan X sama dengan 1 per P ya. Kita misalkan X sama dengan 1 per P, berarti kalau ini kita kali silang, ini P menjadi 1 per X. Nah, karena X itu adalah menuju tak hingga, berarti X-nya kita substitusi menjadi tak hingga. Berarti ini sama dengan tak hingga ya. Tak hingga sama dengan 1 per P. Sehingga kalau kita kali silang, P menjadi 1 per tak hingga. Nah, sementara kemarin dalam limit tak hingga, 1 per tak hingga itu adalah 0 ya. Ini sudah ada ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Oke, maka dari situ yang limit di atas ini kita bisa ganti sehingga dia berubah. Dia berubah menjadi limit X itu adalah 1 per P kali 1 per X itu adalah P. Berarti menjadi sin P. X menuju tak hingga itu ini ya. Inilah yang nanti berganti. Ini berganti karena sudah X menuju tak hingga sudah kita ganti di sini. Berarti ini menjadi P menuju 0 karena P sama dengan 0. Sehingga ini 1 per P sin P. Kemudian ini kita kalikan ke dalam sehingga ini menjadi limit 1 kali sin P P per P. P menuju 0. Nah dalam limit trigonometri kemarin kalau sin P per P itu P menuju sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jangan lupa. Tapi kalau dia limit sin P per P mana P menuju tak hingga, ini baru berapa? Nah, ini baru jawabannya sesuai dengan yang kita bahas kemarin bahwa ini adalah 0. Nah, masalahnya ini adalah sin P per P di mana P menuju 0. Oke, jawabannya adalah 1. Oke, kita lanjut soal yang keempat ya. Ya, kita bahas soal nomor 4 ya. Ini soal kemarin ya. Nah, di sini karena ada bentuk 1 per X ini kita misalkan lagi ya. Kita misalkan 1 per P itu adalah X ya. X. Sehingga dari sini P
P 1 per X. Kali silang ya. Nah, karena X-nya menuju tak hingga di sini, ini berubah. Ini menjadi X tadi kan 1 per P. Ini berarti menjadi tak hingga sama dengan 1 per P. Sehingga ini P sama dengan 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu adalah 0. Sehingga ini menjadi P menuju 0. Kita ubah. Sehingga menjadi limit X ini menjadi 1 per P. Kali kotangen 1 per X ya. Kotangen 1 per X itu adalah P. Sin 1 per X kuadrat. Berarti 1 per X kuadrat adalah 1 per X kuadrat menjadi P kuadrat. Ya, ini menjadi P menuju 0. Nah, sampai di sini kita teruskan. Ini menjadi limit P menuju 0 ya. Nah, kotangen P ini ya, kan bisa kita ubah menjadi cos P per sin P. Sin P kuadrat ini kan ini sama dengan sin P kali P. Ya, beda dengan sin kuadrat P. Kalau sin kuadrat P dia menjadi sin P kali sin P. Tapi karena ini sin P kuadrat, ini menjadi sin P kali P. Karena ini P yang kuadrat, bukan sinnya yang kuadrat. Ini sama dengan per 1 ya. Sama ini. Nah, kemudian limit ya. Ini boleh kita kalikan semua. Sehingga ini kalau kita kalikan, kita apa? Ini menjadi 1 per P cos P kali sin P kali P per sin P kali 1 sin P. Jadi di sini ada yang bisa mati, ini mati kemari ya. Sehingga nah, perhatikan. Di sini tinggallah limit ya. 1 kali cos P itu cos P. Tinggal di sini P. Di sini P karena ini tinggal P ya. Sehingga P-nya mati, tinggallah di sini tinggal limit cos P. Sehingga tidak ada lagi yang bisa kita ubah, maka kita lakukan substitusi langsung. Itu jadi cos P itu kita ganti jadi 0, berarti cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1. Ya, pilihannya adalah D. Dodol. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Soal SBMPTN Saintek 2017 ya. Limit kosekan kuadrat 2 per X kurang X pangkat 3 kali sin 4 per X, di mana X menuju tak hingga per X kuadrat ya, masih ada per X kuadrat, X menuju tak hingga. Oke, masih seperti yang tadi ya, kita lakukan pemisalan. Misalkan X itu adalah 1 per P, sehingga P menjadi 1 per X. X itu kita jadi menjadi tak hingga, karena itu di sini X menuju tak hingga, ini menjadi 1 per P, sehingga P sama dengan 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu adalah 0. Maka ini berubah, ini menjadi ya, ini saya buat panah kemarin. Ini berubah menjadi limit sini jadi P menuju 0 ya. Ini menjadi kosekan kuadrat. Nah, 1 per P, 1 per X itu kan P. Berarti 2 per X itulah 2P. Kurang X pangkat 3 berarti 1 per P pangkat 3. Ya. Dikali sin. Ya, sin 4 per X berarti 4P per ya, per X kuadrat. X kuadrat menjadi 1 per P kuadrat. Oke, nah sekarang limit P menuju 0. Di sini ada kosekan nih. Ini kita ubah, ingat kosekan itu adalah 1 per sin kuadrat ya. Kosekan itu adalah 1 per sin, berarti karena kosekan kuadrat 2P berarti 1 per sin kuadrat 2P dikurang, ini kalikan aja ya. 1 kali sin 4P berarti sin 4P per P pangkat 3 ya. Ini ingat ya, sifat A per B bagi C per D menjadi A per B kali D per C. Ini kita kalikan aja ya, ini kita kurung boleh, ini menjadi P kuadrat per 1. Ini ya, kita balikkan dia karena jadi kali ya. Ini menjadi limit ya, kita kali silangkan ya, kalikan kalau ke dalam ini ya, kita kalikan P kuadrat kali 1, ini menjadi P kuadrat per
sin kuadrat 2P kurang ini P kuadrat kali sin 4P per P pangkat 3. Oke. Nah, sekarang limit ya P kuadrat per sin kuadrat 2P dengan P kuadrat itu adalah P kali P per sin kuadrat 2P adalah sin 2P kali sin 2P. Ya, ini yang seperti yang tadi, ini beda dengan tadi. Kalau tadi kan sin P kuadrat. Ya, jadi sin P kali P. Nah, ini sekarang sin kuadrat. Kuadratnya sini itu berarti sin 2P kali sin 2P. Oke, ini menjadi ini mati sin 4P tinggal P. Ya, karena P pangkat 2 mati. Oke, sampai di sini kita lanjutkan. Nah, ini menjadi ya, kita teruskan limit ya P menuju 0. Ini boleh dipisah ya. Ini menjadi P per sin 2P P per sin 2P kurang sin 4P per P ya, sin 4P per P. Nah, kalau limit trigonometri ini bisa kita langsung dapat ya. Limit trigonometri kemarin. Berarti ini menjadi ini boleh kita kali ini ya. Ini 2 per P, ini juga 2 per P, 2 per P. Ini jadi 4P per 4P. Ya, 2P per 2P, 2P per 2P. Ini 4P per 4P. Sehingga ini menjadi 2P per sin 2P ini menjadi P per 2P kali 2P per sin 2P kali P per 2P. Ini menjadi sin 4P per 4P 4P per P. Oke, ini 1 ya. 1. Ini mati tinggal setengah. Ini 1. Mati tinggal setengah. Kurang. Oke, ini 1. Ini tinggal mati tinggal 4. Berarti 1 kali setengah kali setengah itu 1/4. Dikurang 4 ya. 1/4 dikurang 4 berarti ini 1/4 dikurang 16/4 sama dengan minus 15/4. Maka jawabannya adalah E entok. Oke? Paham? Ya, kita lanjut ya ke soal kita yang terakhir ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Soal kita yang kemarin ya, yang ke-6. Ya. Limit kosekan 1 per X dikurang kotangen 1 per X menuju hingga. Ya, ini pilihannya. Nah, masih seperti yang tadi ya, kita misalkan ya biar ini menghemat waktu. Maka ini berubah jadi limit ya, ini menjadi P menuju 0 jadinya, karena dari sini sudah saya jelaskan tadi. Ini menjadi kosekan P ya, kosekan P dikurang kotangen P. Nah, ini kita ubah ya. Ini menjadi 1 per sin P. Kotangen P kita ubah menjadi cos P per sin P. Nah, ini kan jadi bentuk pecahan nih. Karena penyebut sudah sama, pembilang tinggal kita jumlah atau kita kurangkan saja. Oke. Nah, ada di sini kita ketemukan ini 1 kurang cos P. Ya. Untuk sekedar mengingat ya, saya buat di sini ya. Sekedar mengingat biar kita jangan lupa ya. Ingat bahwa cos 2P itu adalah cos kuadrat P kurang sin kuadrat P. Ya kan? Sementara cos 2P adalah 1 kurang sin kuadrat P kurang sin kuadrat P. Sehingga cos 2P 1 kurang 2 sin kuadrat P. Jadi kalau 1 kurang cos 2P adalah 1 dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat P. Sehingga ini menjadi 1 kurang 1 kan 0. Minus dengan 0 kan jadi positif. Jadi 2 sin kuadrat P. Ini 1 kurang cos 2P. Berarti kalau 1 kurang cos 4P ini menjadi 2 sin kuadrat 2P. 1 dikurang cos P menjadi 2 kali sin kuadrat setengah P. Oke, inilah yang kita pakai kemari. Ya, ini limit P menuju 0. Ini menjadi 2 kali sin kuadrat setengah P per. Nah,
jumpa di situ ada dengan sin P. Oke, sehingga ini menjadi limit 2 kali sin kuadrat setengah P adalah sin setengah P kali sin setengah P per sin P. Nah, kalau begitu ini bisa kita pisah limit 2 kali sin setengah P per 1 kali sin per sin P kali sin setengah P per 1. Ya, ini setengah P ya. Ya, ini kita pisahkan, kita jabarkan, ini sama saja ya. Nah, sehingga kalau kita bikin pemisahan kayak kemarin, setengah P per setengah P. Ini P per P. Ini jadi setengah P per setengah P. Sehingga limit, oke, ini 2 pindahkan aja ke depan karena ini konstanta. Ini menjadi sin setengah P per setengah P. Di atas setengah P per, ini 1 pindah ke kanan jadi 1. Ini pindah kemari, P per sin P. Ini jadi 1 per P. Sin setengah P per setengah P. Ini menjadi setengah P per, yang ini pindah kemari jadi 1. Sehingga ini menjadi 1 kali setengah P. Ini 1 per P ya. Ini menjadi setengah, ini 1, ini setengah P. Sehingga ini mati, tinggallah 2 kali 1 kali setengah kali 1 kali setengah P. Sehingga ini menjadi 2 kali 1 kali setengah kali 1 kali setengah. Nah, P di sini 0. Maka ini menjadi 2 kali 1 kali setengah kali 1 kali 0. Maka jawabannya adalah 0. Maka pilihannya adalah C. Cantik. Oke, paham ya? Oke, demikianlah yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Silakan dipelajari. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan kepada saya melalui grup. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.